Halo, selamat malam ya. Karena ini malam ya, selamat malam. Kalau misalnya teman-teman nontonnya pagi itu siang ya, selamat siang dan selamat pagi. Baik, di kesempatan kali ini saya akan sharing tentang gimana sih caranya kita membuka usaha fotokopi mini ya. Jadi dengan budget yang minim, kurang lebih 10 jutaan, bisa jadi kurang ya, kita udah bisa mendirikan usaha fotokopi sendiri. Bagi teman-teman yang ada di desa atau di luar perkotaan ya, misalkan kok pengen membuka usaha fotokopi, itu kita lihat peluangnya dulu. Misalkan kita berada di desa, apakah desa itu membutuhkan fotokopi atau tidak. Misalkan kok ada acara di desa untuk harus fotokopi dokumen, misalkan KK, KTP dan lain-lain, di tempatnya teman-teman kok agak jauh misalkan, jadi itu bisa jadi opsi bagi teman-teman sekalian untuk membuka usaha fotokopi. Jadi untuk membuka usaha fotokopi itu harus benar-benar ada pertimbangannya ya untuk membuka usaha. Jadi jangan langsung teman-teman langsung bikin usaha begitu aja. Boleh sih untuk langsung usaha, tapi teman-teman harus lihat kondisinya terlebih dahulu agar nanti teman-teman ketika membuka usaha dan hasilnya sepi atau ramai, teman-teman nggak kaget seperti itu. Oke, jadi untuk dana 10 jutaan apa sih yang bisa kita gunakan ya untuk membuka usaha ini? Jika teman-teman punya lokasi di pinggir jalan atau strategis atau dekat dengan sekolahan atau dekat dengan balai desa, itu udah bagus ya. Tapi misalkan kok nggak punya ya, kita emang nyari tempat persewaan yang murah-murah, yang penting dekat jalan atau dekat keramaian di suatu desa itu. Oke, misalkan saja kita anggap kita udah punya tempat sendiri ya, entah itu di rumah atau di tempat saudara atau di tempat orang tua yang dekat dengan keramaian atau tempat yang strategis gitu ya. Oke, jadi kita akan langsung hitung tentang cost atau harga berapa sih dari 10 juta ini, kita punya alat apa aja ya. Oke, kita langsung aja ya untuk usaha fotokopi ya. Yang perlu kita gunakan pertama adalah satu mesin fotokopi ya, mesin FC, mesin fotokopi. Jadi untuk usaha minim ini teman-teman nggak usah kok harus beli alat fotokopi yang besar. Teman-teman bisa gunakan printer laser aja yang kapasitasnya hanya bisa F4 aja, itu udah bisa. Saya dulu juga seperti itu, tahun 2017 saya beli Brother ya, Brother L2540DW. Ini kurang lebih seharga 2.500.000. Oke, 2.500.000. Dan ini printer ini udah bisa scan bolak-balik F4 ya, udah bisa buat print laser dan hasilnya pun juga tajam. Oke, yang kedua kita butuh print komputer ya, komputer kita juga kita butuh yang komputer spek kantoran aja, spek yang mini aja, nggak usah yang spek yang tinggi-tinggi, spek yang mini tapi nanti bisa di upgrade gitu ya. Beli PC aja, jangan di laptop. Kalau laptop nanti susah upgrade-nya, tapi kalau beli PC nanti bisa di upgrade. Nah, itu upgrade RAM, prosesor atau VGA nya nanti bisa di upgrade. Misalkan kalau teman-teman nambah untuk jasa desain ya, emang harus spek yang agak tinggi ya gitu. Jadi komputer yang spek kantoran aja, yang untuk bisa membuka Office ya, sama buka Corel atau Photoshop atau software desain ya, itu kurang lebih 3 jutaan, 3 juta ya. Terus apalagi ya, itu yang ketiga adalah etalase kurang lebih teman-teman menggunakan yang ukuran 150 kali 1 meter aja, itu udah cukup untuk ngisi perlengkapan ATK seperti bolpen, buku, penghapus, penggaris dan lain-lain ya. Itu kurang lebih teman-teman bisa menghabiskan dana atau etalasenya sendiri paling sekitar berapa, 1,5 juta ya. Kemarin saya juga bikin tapi yang 2 meter kali
kali 120 itu 2 juta pas. Untuk yang 1,5 meter mungkin harganya sekitar 1,5 jutaan gitu ya. Oke, terus beli peralatan misalkan alat ATK itu kurang lebih teman-teman asumsikan dananya itu 2 jutaan ya. Yang penting kita beli sedikit barang dulu, tapi dengan memenuhi semua etalase. Jadi etalasenya kita penuhi barang-barangnya, walaupun barangnya sama, yang penting kelihatannya penuh ya. Dengan 2 juta ini udah dapat banyak kok, misalkan buku, terus ada kertas folio dan lain-lain, itu insya Allah cukup ya. Itu udah berapa nih, 2,5 juta tambah 1,5 juta ya, itu udah 4 juta tambah 2 juta udah 6 juta ya, udah 6 juta. Terus kita beli lagi yaitu printer ya. Printer yang penting buat bisa nyetak aja, misalkan mau beli Canon atau beli Epson nggak masalah, tapi untuk saran saya lebih baik ngambil yang Epson aja karena headnya lebih awet dan printernya juga bandel. Saya dulu pertama pakai L360 dan itu bertahan sampai 4 tahun ya, berapa tahun. Habis itu ya biasa jebol itunya, headnya, tapi udah lumayan. Selama 4 tahun itu udah ratusan ribu cetak ya, jadi udah bisa balik modal ya. Untuk beli itu kita juga udah bisa beli printer lainnya, gara-gara printer L360 aja itu udah bisa balik modal banyak itu. Jadi printer kurang lebih ya itu 2 jutaan. Untuk 2 jutaan berarti totalnya udah 8 juta ya. Untuk 2 jutanya ini kita asumsikan untuk peralatan seperti kertas HVS, kertas foto. Terus kalau enggak kita beli pemotong kertas kurang lebih harganya sekitar 100.000 ya, pemotong kertas. Terus beli alat laminasi kurang lebih harganya itu sekitar 500.000 ya, 100.000 untuk yang ukuran A3. Tapi kalau teman-teman kok pengen hanya yang F4 aja, murah kok, harganya paling sekitar 300.000 gitu. 300.000 saya dulu kemarin juga yang murah-murah aja, udah 6 tahun ini juga masih bagus. Itu dulu beli harga 400 ribuan untuk F4 aja, dan sampai sekarang masih bisa digunakan dan masih bagus, masih worth it lah. Oke. Terus apalagi yang dibutuhkan, yaitu teman-teman bisa beli alat jilid gitu loh, alat jilid seperti lakban, terus itu tadi pemotong, penjepit ya, dan lain-lain. Ini malah kalau di total kurang dari 10 juta ya, dari teman-teman dari 10 juta aja udah bisa bikin usaha fotokopi. Nah, untuk keuntungan sendiri fotokopi itu teman-teman bisa ini kok, bisa hitung sendiri ya. Untuk di tempat teman-teman itu kira-kira berapa. Misalkan di tempat saya itu harga fotokopi ya, harga itu sekitar 300 rupiah per lembar. Lembar itu 300 rupiah. Untuk 1000-nya dapat 3 gitu ya, 1000 dapat 3. Oke, itu fotokopi. Untuk print saya untuk print dokumen hitam putih aja itu saya hargai 500 rupiah hitam putih ya, hitam putih 500 rupiah. Dan cetak foto juga, misalkan cetak foto saya hargai untuk satu ukuran dari 2x3, 4x2, 3x4, 4x6 itu harganya 1000. Tapi kalau misalkan kok cetaknya banyak ya kita kasih harga yang lebih murah sedikit itu udah murah banget itu di tempat saya. Kalau di tempat teman-teman nggak tahu apa, tapi untuk yang lokasinya dekat kampus atau di kota-kota besar mungkin harganya bisa lebih murah. Tapi kita kan kalau di desa ya kita emang mahal sedikit karena kita beli bahan baku pun juga dari kota, dan harganya sendiri pun juga mahal itu ya. Mahalnya karena apa? Karena kita rewa-rewinya, ongkir. Kalau nggak ongkir ya kita pakai bensin, tenaganya dan lain-lain, dan menyita waktu lumayan banyak itu. Kita kasih harga segitu, jadi udah masuk lah. Nanti misalkan kalau udah jalan ya emang
untuk usaha percetakan ini ya emang kita butuh kerja ekstra ya, karena apa, kerja ekstra belum tentu dalam waktu 1 bulan toko kita udah ramai, belum tentu. Saya waktu merintis usaha fotokopi itu kurang lebih ya itu membutuhkan waktu 6 bulan. 6 bulan baru bisa profit, baru bisa ngambil untung. Jadi di bulan pertama paling sehari saya bisa fotokopi paling 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar, maksimal 10 lembar per hari itu dalam waktu 1 bulan ya. Terus bulan berikutnya saya nambah lagi ada ratusan lembar sampai sekarang bisa rem-reman ya untuk usaha itu. Dan alhamdulillah dari beberapa alat ini saya udah bisa upgrade beberapa alat dan bisa upgrade komputer juga gitu. Karena ya emang tekun ya, emang setengah tahun kemudian kita udah bisa ngambil untungnya gitu loh, karena toko kita udah terkenal. Untuk cara terkenalnya ya emang kita aktif. Sekarang kan zamannya media sosial ya, jadi teman-teman bikin akun media sosial, teman-teman sharing tentang tempat usaha teman-teman bikin banner yang besar yang tiap orang lewat itu dia ngelihat gitu. Jadi misalkan teman-teman bikin banner itu jangan yang kecil tapi yang besar tulisannya ya, bukan besar bannernya, tapi besar bannernya juga masuk sih, besar tulisannya sendiri itu yang penting orang bisa lihat gitu loh. Orang lihat, dia lihat belok, nah dia fotokopi, dia tahu gitu. Dan lama kelamaan insya Allah rame. Insya Allah, alhamdulillah saya udah punya 3 teman ya, 3 tim di tempat saya gitu. Dari awalnya saya juga modalnya ini juga, dan saya sampai sekarang belum beli mesin fotokopi yang besar karena untuk budget beli mesin fotokopi yang besar tuh belum ada ya. Jadi saya mesti yang kecil dulu, karena yang besar sendiri pun juga gimana ya, di sini nggak terlalu rame ya untuk fotokopinya. Jadi saya yang kecil-kecil aja, paling di sini nyetaknya undangan, fotokopi KTP, KK, dan lain-lain itu aja sih. Itu sekedar sharingnya ya untuk teman-teman yang pengen usaha cetak fotokopi di angka 10 jutaan, worth it banget ini. Oke, jangan lupa like dan subscribe nya. Terima kasih.